Sebelumnya punya saya sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan kirimkan presensi kehadiran pada kali ini. Nanti silakan diisi. Sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Jadi jangan lupa untuk mengisi kehadiran hari ini. Dan batas kehadiran hari ini cuma sampai jam 10. Oke. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada hari ini, yaitu transformasi geometri, yang dimana ada kata-kata transformasi, yaitu perubahan posisi dan ukuran dari suatu objek berupa titik, garis, kurva, dan bidang. Sedangkan geometri sendiri adalah cabang matematika yang menerapkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Jadi transformasi geometri itu bisa disebut perubahan posisi dari ukuran dari suatu objek yang berupa titik, garis, kurva, dan bidang, dan dapat dinyatakan dalam gambar dan matriks. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa bisa menganalisis dan membandingkan transformasi, komposisi transformasi, dan menggunakan matriks serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks translasi, refleksi, dan rotasi. Oke. Selanjutnya adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Jadi kenapa di sini saya bikin gambar? Contoh lebih singkatnya adalah misalnya kita berada di titik 4,3 di sini, dan kita bergeser ke arah sini 3,5. Terus kita bergeser lagi dari arah min 5 sampai min 6. Jadi sesuai dengan yang ada di samping, yang ini adalah titik A, dan ini adalah titik T, dan ini adalah titik A aksen. Seperti itu. Jadi contoh gampangnya seperti itu. Jadi translasi ini adalah sebuah pergeseran dari yang dimana kita tadi berada di sini dan hasilnya ada di sini. Jadi kita lewat ke kiri terus ke bawah seperti itu. Selanjutnya titik A x, y ditranslasikan oleh T A, B menghasilkan bayangan aksen x, y ditulis dengan A x, y menuju T A per B atau aksen x aksen, y aksen. Maaf, di sini tipe T A bukan A per B tapi A B. Terus bentuk persamaan matriks translasi yaitu A aksen y aksen sama dengan x y ditambah AB. Oke. Selanjutnya di sini tentukan hasil bayangan titik A 5,7 oleh translasi T min 4,6. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin Samhan bisa menjelaskan? Silakan. Ya, Pak. Maaf tadi sinyalnya saya kurang bagus, Pak. Oke. Gimana Pak tadi, Pak? Bisa menjelaskan soal contoh nomor 1?
Iya, contoh nomor 1 ini belum ada pembahasan ya Pak. Belum ada. Ya, jadi gini Pak, kan itu kan hasil bayangan titik A 5,7 oleh translasi T min 4. Nah, di situ kalau misalkan yang tadi saya tangkap dari yang Bapak jelaskan itu jadi berarti lebih tar 5 ditambah min 4 kan geser jadi entar ke kiri. Nah, berarti sama dengan 1 terus 7 ditambah 6 kan 13 Pak. Nah, berarti 1,13 untuk bayangannya. Oke, terima kasih. Sama-sama Benar sekali Pak. yang tadi sudah dijelaskan oleh Samhan dan atau caranya bisa seperti ini dilihat di PPT karena berarti saudara Samhan itu memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Jadi saya mohon teman-teman walaupun kita dalam virtual kayak gini kita harus bisa memperhatikan lah karena apa yang Bapak sampaikan bakal berguna untuk kalian juga seperti itu. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Mungkin ada yang mau menjelaskan contoh soal nomor 2? Asmat coba Asmat. Contoh soal nomor 2. Gimana Asmat? Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oke, berapa Asmat? Diketahui titik P action adalah 2,8, bayangan titik P oleh translasi T sama dengan minus 2 pada koordinat titik P. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal, P action itu kan sama dengan X action, Y action. Di sini sudah diketahui bahwa X action-nya adalah 2 dan Y action-nya adalah 8. Jadi 2, 8 sama dengan X, Y ditambah minus 2, 4. Karena kita mencari titik koordinat P, maka tinggal kita pindah ruaskan. Jadi X, Y sama dengan 2 dikurangi dengan minus 2, 8 dikurangi dengan 4. Jadi X, Y sama dengan 4, 12. Kita dapat mengetahui jadinya titik koordinat P sama dengan P sama dengan 4,12. Sudah, Pak. Terima kasih Asmat. Oke, kurang lebih jawabannya seperti itu. Berarti anak-anak memperhatikan apa yang Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan. Jadi pengertian refleksi sendiri adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Jadi kalau kita lihat di bawah, nih gambar di bawah ini adalah termasuk contoh dari refleksi. Dan misalnya juga kita dalam cermin, kita berkaca nih, ngaca. Nah itu termasuk adalah pencerminan. Wajah kita melihat diri sendiri seperti itu. Selanjutnya sifat-sifat refleksi. Sifat-sifat refleksi ini yang pertama ada jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Terus yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Dan yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis refleksi. Jadi jenis-jenis refleksi ini ada misalkan koordinat titik asal A, X, Y akan direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y titik asal 0, garis Y sama dengan X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan garis Y sama dengan X dan A akan menghasilkan bayangan tersebut. Jadi ini adalah tabel mengenai refleksi. Mungkin agar lebih mudahnya kita dicontoh soal. Dan mungkin teman-teman harus ingat juga mengenai ini karena sangat perlu sekali buat nantinya untuk ujian. Dan ini contoh soal pertama. Nah, kurang lebih tuh kayak gini. Jadi titik A 4,6 dicerminkan terhadap titik asal 0. Jadi kita harus ketahui nih titik asal 0, 0,0. Nah, di sini kan titik asal 0,0 itu kan X, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, X, Y. Jadi
Jadi kita tulis seperti ini dan titik A-nya 4,6. Ini 4,6. Dan yang kita cari itu adalah koordinat bayangan titik A. Jadi X aksen Y aksen sama dengan -1, 0, 0, -1 dikali 4,6 dan hasilnya adalah X aksen Y aksen 4,6. Jadi koordinat bayangan titik A adalah A aksen 4,6. Bagaimana teman-teman, udah paham? Paham atau tidak? Gimana nih? Pak. Nah, oke, lanjut. Nah, ini contoh soal nomor 2, titik P 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi terhadap garis Y sama dengan X itu adalah ini 0110 dikali XY. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Jadi kita harus ingat dicerminkan terhadap garis apa, bisa titik asal terhadap titik asal 0, 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, dan yang lainnya. Terus selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik tertentu. Contohnya pada kipas angin, terus permainan gangsing, seperti itu. Dan rotasi pada bidang data ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, arah sudut rotasi. Dan arah sudut rotasi dibagi menjadi dua. Yang A, jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif atau min alfa. Dan jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif. Atau maaf, ini belum diganti. Ya, jadi jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif atau alfa. Terus selanjutnya rotasi dinotasikan dengan R P, alfa, di mana P merupakan pusat rotasi dan alfa besar sudut rotasi. Jadi jenis-jenis rotasi berdasarkan titik pusat. Misalkan koordinat titik asal A, X, Y akan dirotasikan dengan besar sudut A terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Jadi tadi kan kalau misalnya yang di refleksi itu kan ada yang titik 0,0, A, B, Y sama dengan X. Nah, di rotasi juga sama. Ada 0,0 dan A, B, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh soal. Dan ini contoh soalnya kan dirotasikan sebesar 90. Jadi tadi rumusnya 0,0. Kita pakai yang atas, X aksen, Y aksen, cos A, min sin A, cos A, dikali XY. Jadi seperti ini kurang lebih, dan hasilnya adalah A aksen 6,4. Selanjutnya adalah contoh soal 2, titik D dirotasikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti akan Bapak kirimkan materi hari ini. Terus yang selanjutnya adalah komposisi transformasi. Komposisi transformasi bisa berupa komposisi translasi, refleksi, dan rotasi. Komposisi matriks tertentu atau komposisi dari translasi, refleksi, rotasi, dan matriks tertentu. Nah, ini mengenai komposisi transformasi T1 dikali T2, artinya transformasi T2 dilanjutkan T1. Dan kurang lebih seperti ini. Jadi komposisi transformasi itu bisa berupa translasi, refleksi, dan rotasi. Seperti itu. Dan ini merupakan contoh soal dari transformasi, komposisi transformasi kurang lebih seperti ini. Dirotasikan berlawanan arah jarum jam, terus kemudian hasilnya dicerminkan. Jadi ada beberapa cara, jadi ada yang dirotasikan dan dicerminkan seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Terus karena materinya sudah sampai sini, saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau tidak bisa nanti silakan bertanya kepada saya lewat sosial media ataupun yang lainnya. Terus juga teman-teman silakan mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Jangan lupa nanti dikumpulkan 2359 seperti itu. Jadi kurang lebih transformasi geometri ini ada yang rotasi, ada refleksi, dan ada translasi. Translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran. Terus refleksi adalah pencerminan, dan rotasi adalah perputaran.
itu aja dari saya, dan saya harap teman-teman tetap jaga kesehatan dan semangat lagi buat belajar, dan semoga bisa kedepannya menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi fisabil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.